Posisi Indonesia di kancah internasional kembali diperhitungkan. Presiden Joko Widodo menerima tongkat keketuaan ASEAN dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada November 2022 di Phnom Penh, Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru kali hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel, selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang mau subscribe dalam ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia, dan lebih kepada konten video reaction, guys. Dan pada hari ini, saya tertarik dengan satu video yang berjudul ASEAN di bawah kekuatan Indonesia. Wow. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel CNN Indonesia, guys. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel CNN Indonesia dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang mempena, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go! November 2022 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Posisi Indonesia di kancah internasional kembali diperhitungkan. Presiden Joko Widodo menerima tongkat keketuaan ASEAN dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada November 2022 di Phnom Penh, Kamboja. Oh, di Phnom Penh. Adapun keketuaan akan mulai berlaku dari 1 Januari hingga Desember 2023. Oke. Sementara itu, Indonesia telah 4 kali memegang keketuaan ASEAN, yaitu pada 1976, 1996, 2003, dan terakhir pada 2011. Oh, ini bukti, guys. Indonesia berkepemimpinan di peringkat dunia. Meski demikian, tahun ini Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan politik internasional yang tidak mudah. Dalam pembukaan pertemuan Perdana Menteri Luar Negeri ASEAN awal Februari, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pun menyampaikan 3 tantangan berlapis. We are meeting under the immense global challenges, and the Indo-Pacific region is not immune to this. There are 3 layers of challenges. At the global level, we face geopolitical, food, energy, financial, and ecological crisis. At the regional level, major power rivalries could spill over and could potentially destabilize the region. Internally, we are facing the situation in Myanmar that tests our credibility. Dari beragam pekerjaan rumah berlapis, Myanmar disebut sebagai pekerjaan rumah yang mendapat perhatian penuh dari ASEAN. Sejak Februari 2021, Myanmar menjadi sorotan dunia. Kudeta, state of emergency atau situasi darurat diterapkan. Demonstrasi terjadi di mana-mana. Konflik antara kubu militer yang memerintah dan warga sipil yang menolak terjadi di berbagai daerah. Kecaman menghujam Myanmar karena tingginya angka kematian akibat konflik. Konflik ini dalam konteks kepemimpinan Indonesia di ASEAN, Indonesia dengan negara ASEAN sedang mengkaji pengiriman Special Envoy atau juru damai ke Myanmar. Anggota Komisi Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dewi Fortuna Anwar, menganjurkan yang menjadi Special Envoy seseorang yang benar-benar memahami situasi dan dapat mendedikasikan waktunya di zona itu. Nah, kalau kita lihat pengalaman dalam penyelesaian konflik, apalagi itu konflik internal, itu memerlukan waktu yang panjang, ya, tidak bisa sekali jadi. Jadi ya, seorang envoy untuk penyelesaian konflik itu sebaiknya memiliki durasi mandat yang lama, ya, tidak hanya setahun dan tidak berubah-ubah terus.
ya, berubah waktu, berubah tahun, berubah lagi. Jadi kalau saya dan Dewi saya percaya banyak Fortuna juga Anwar. kalangan think tank dan sebagainya, saya yang diperlukan adalah seorang envoy yang betul-betul dikirim oleh ASEAN. Ya, jadi an ASEAN envoy, not an ASEAN chairs envoy. Tahun ini konflik Myanmar genap memasuki tahun kedua. Konflik yang masih Wow. berlangsung membuat etnis Rohingya beramai-ramai meninggalkan Myanmar. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan untuk mencari suaka. Kementerian Luar Negeri mencatat dalam 3 bulan terakhir, Indonesia menerima tambahan 644 pengungsi Rohingya. Dengan tambahan angka tersebut, kini 1.500 migran etnis Rohingya terregistrasi di Indonesia. Demikianlah video daripada channel CNN Indonesia guys. Menurut saya video ini sangat berinformasi dan menyampaikan fakta yang sungguh luar biasa. Sebagai informasi awal, pada tahun 2022 Indonesia memegang presidensi G20 selama 1 tahun guys. Dan kini pada November 2022 Perdana Menteri Kamboja menyerahkan keketuaan kepada Presiden Joko Widodo sebagai ketua ASEAN bermula Januari 2023 sehingga Desember 2023 guys. Sebagai keketuaan ASEAN, Indonesia mempunyai peranan yang begitu penting dalam mewujudkan kestabilan ASEAN, terutama sekali krisis ekonomi, krisis penindasan etnis, dan juga krisis yang berkaitan dengan persepadanan antara sesebuah negara guys. Kalau kita melihat sedikit sebanyak ucapan daripada Retno Marsudi selaku Menlu Indonesia, dia jelas mengatakan bahwa untuk siri kali ini peranan Indonesia sangat penting dan melihat kepada krisis dunia yang semakin lama semakin tenat dan melihat kepada isu yang berlaku di Myanmar. Dan itu menjadi topik utama dalam menyelesaikan masalah etnis di sana dari segi ekonominya, dari segi perbelahan ataupun dari segi pemberontakan yang berlaku di Myanmar guys. Mengikut kata-kata Dewi Fortuna Anwar, lebih kurang sama dengan kata-kata daripada Retno Marsudi yang jelas mengatakan bahwa peranan Indonesia pada kali ini sangat berat. Dengan pengalaman yang ada, Indonesia sedaya upaya untuk melihat lebih dekat apakah permasalahan yang berlaku di Myanmar dan bagaimana Indonesia dapat memainkan peranannya sebagai keketuaan ASEAN sebagai salah satu cara untuk meringankan bebanan warga Myanmar yang pada ketika ini menjadi sangat kucar-kacir guys. Kalau kita melihat antara etnis yang paling terkesan di Myanmar ialah etnis Rohingya. Rohingya merupakan antara etnis yang boleh dikatakan sebagai pelarian di tempat sendiri guys. Ini menjadi satu penyebab kepada ekonomi Myanmar pada ketika ini semakin lama semakin keadaannya yang begitu tidak stabil guys. Apapun kita mengharapkan pada tahun ini 2023 ini, kita mengharapkan per tahun ini apabila keketuaan ASEAN ini di bawah kekuasaan Indonesia, kita melakukan satu perubahan yang jelas, satu perubahan yang lebih baik berbanding sebelumnya, yang mana sebelum ini keadaannya yang begitu kucar-kacir. Dan mengikut kata-kata daripada Retno Marsudi, Indonesia akan menghantar satu pasukan untuk melihat, menyelidik bagaimana dan juga apa cara yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk bukannya mengatasi tapi boleh melihat secara total permasalahan yang berlaku di Myanmar, baru dapat melihat bagaimana penyelesaiannya pada masa akan datang guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razali Studio. Sekiranya Anda mempunyai fakta yang tersendiri, Anda mempunyai pandangan yang mungkin lagi bagus ataupun boleh dikongsi bersama, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.